Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umek, bertemu lagi di channel Belajar Umek. Kali ini saya bersama seorang narasumber yang banyak melalang buana dan melintang di berbagai perusahaan. Beliau juga pernah menjadi wakil wali kota Surabaya, dan hari ini beliau merupakan salah satunya komisaris independen PT SGN Nusantara, konsultan PT Smelting, owner Baraja Coffee dan Ngopi Bareng. Itu siapa beliau? Beliau adalah Bapak Arif Afandi. Selamat pagi Pak Arif. Pagi Mas Bidi. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik. Hari ini pulang kampung Pak Arif ya? Ya. Desa Nggogodisa. Yes. Ini kan asli kelahiran Nggogodisa. Ya, di sini saya lahir. Bapak Ibu Di atas tanah ini. Mantap. Pak Arif, hari ini panjenengan kesibukannya banyak. Itu kok bisa melaksanakan semua Pak Arif? Ya, kalau pekerjaan itu kan bisa dibagi-bagi. Sebut saja satu hari itu kan 24 jam. 24 jam itu bisa dibagi. Kita mengerjakan satu pekerjaan itu paling 2 jam, 3 jam. Satu pekerjaan. Kemudian beralih ke pekerjaan lain seperti itu. Jadi masih sisa banyak juga. Kita masih bisa main-main. Kita masih bisa dolan. Mantap. Gitu. Untuk semua pencapaian panjenengan hari ini, dulu awalnya pripun Pak? Ya begini, menurut saya setiap orang itu harus punya mimpi. Itu yang pertama, penting. Jadi kalau ada orang yang tidak punya mimpi, itu pasti dia tidak akan jadi apa-apa. Dan mimpi itu harus dibangun sejak kecil. Karena itu kalau kita punya anak, tugas orang tua yang utama itu adalah bagaimana membangun mimpi kepada anak-anaknya. Demikian juga oleh guru. Jadi tugas guru, tugas orang tua itu bagaimana membangunkan mimpi kepada anak-anak yang kita didik dan anak-anak yang kita punyai. Nah, mimpi itu apa sebetulnya? Mimpi itu derajat yang lebih real disebut cita-cita. Tapi kalau mimpi itu bisa saja angan-angan gitu kan, yang belum tentu tercapai. Nah, contohnya saya dulu waktu kecil, desa sini masih sepi sekali. Jalan di depan itu belum aspal, jalan depan itu masih jalan tanah. Mobil yang lewat jalan depan rumah itu 1 tahun bisa dihitung, bisa 2 kali, bahkan hanya sekali. Pokoknya jarang sekali ada mobil lewat. Dan yang lewat itu ya dulu belum banyak seperti sekarang kan. Karena itu kita waktu kecil itu kalau ada mobil lewat, buru-buru kita ke jalan dan membawi ngambu tanah yang bekas lewatnya itu. Gitu kan, ambune bensin. Aroma kehidupan. Ambunya ngene ya, ambune mobil lewat itu. Jadi bekasnya itu kita bau gitu kan. Desa banget toh. Nah, tapi itu kita lakukan. Tapi saya dulu ketika mbauin itu tidak hanya mbauin. Saya nggak tahu teman-teman saya yang ikut bau itu juga punya mimpi nggak. Tapi zaman itu waktu kecil masih mungkin belum SD, TK gitu. Jadi mimpi wah gimana ya caranya nanti kalau besar punya mobil seperti itu. Ketika besar mimpinya mulai dikonstruksi, mulai direalistikan. Misalnya, kalau mobil itu bisa naik mobil karena sopir, ya kan? Sopir. Atau karena menjadi kenek, atau karena menjadi kondektur. Karena itu saya pernah mimpi jadi sopir, pernah mimpi jadi kenek, pernah mimpi jadi kondektur, gitu-gitu. Jadi cita-citanya itu mulai direalistikan. Nah, terus kemudian waktu kecil ibu itu, saya ingat betul itu kalau dimandiin sama ibu gitu, sambil diceritain, itu loh anaknya
teman-temannya atau tokoh-tokoh di Blitar itu, anaknya Pak Haji A ini sekarang jadi dokter, itu anaknya Yai ini sekarang sekolah di Al Azhar. Karena itu waktu itu kecil saya berdasarkan informasi yang diberikan oleh ibu saya, itu saya punya mimpi sekolah di Al Azhar, gitu-gitu. Nah, bahwa kemudian tidak jadi ke Al Azhar itu kan soal lain, kan? Tapi kan minimal pernah mimpi itu. Nah sekarang itu jadi kuncinya kita bisa seperti ini karena waktu kecil kita punya mimpi. Nah, tapi kemudian mimpi tok jika cukup. Kalau hanya mimpi saja, maka ya tidak akan jadi apa-apa. Jadi wong neng-neng, ya kan? Iya. Orang yang punya halusinasi kalau kemudian punya mimpi tapi tidak berusaha untuk dicapai. Kalau kalau Pak Arif sendiri kalau pertama kali merancangkan mimpinya, saya harus kesini, saya harus ini, itu di umur berapa? Ya mimpi itu kan terus menerus terbangun kan, tapi kemudian makin hari makin besar berusaha untuk merealisasi mimpi itu. Nah waktu itu kita kan orang desa, bapak ibu saya guru pegawai negeri, sudah lumayan lah di desa ini, sudah termasuk golongan kaya gitu kan. Tapi yang guru zaman dulu kan juga nggak seberapa, gajinya kecil. Nah karena itu untuk mencapai mimpi itu saya tidak mungkin mengandalkan hartanya orang tua. Karena itu apa ya, saya berpikir pendidikan itu yang menjadi salah satu jalan untuk bisa menggapai mimpi. Nah ketika kemudian kita sekolah, maka tugas kita apa? Belajar dengan keras, gitu kan? Kalau sekolah nggak belajar dengan keras, ya tentu tidak akan menggapai mimpi itu. Ini Pak Arif, berarti kan Bapak Ibu backgroundnya guru, ya. Bapak Ibu guru, backgroundnya guru, pasti Bapak Ibu panjenengan menginginkan putranya jadi guru. Ya, itu kok bisa jenengan memantapkan hati untuk tidak menjadi guru? Ya satu, Bapak Ibu memang jadi guru, bahkan Ibu itu secara spesifik. Karena saya anak pertama, punya adik 4, kemudian ibu saya guru agama, maka kemudian Ibu itu pengennya saya kuliahnya di IAIN setelah lulus Madrasah Aliyah di Blitar. Kenapa? Nanti biar kamu bisa didik adik-adikmu, ngajari agama adik-adikmu. Tapi kan saya selalu berpikir bahwa saya punya cita-cita, saya punya mimpi, saya punya bayangan jadi guru paling kan nanti seperti Bapak Ibu, gitu kan? Saya agak susah membayangkan kemudian nanti bisa nyetir mobil, gitu kan? Gitu kan? Nah karena itu saya tidak ingin guru, saya pengen melampaui Bapak Ibu saya. Jadi penting itu. Jadi ketika orang tua kita mencapai pencapaian tertentu, kalau bisa anaknya berusaha melampaui. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya paling tidak sama, ya kan? Kalau kemudian tidak bisa ya paling tidak mendekati. Mendekati itu kan tidak harus misalnya bapaknya sarjana, anaknya harus sarjana, tidak begitu. Harus S3, tidak harus begitu. Tapi ada capaian-capaian yang bisa disejajarkan dengan bapaknya. Misalnya bapaknya sarjana, anaknya pengusaha yang sukses, bisa menghidupi anak istri dengan baik, itu bisa disebut sejajar. Jadi tidak harus melampaui itu seperti halnya bapaknya itu. Nah saya ingin juga melampaui Bapak Ibu. Karena itu dari awal saya udah nggak pengen diminta sekolah di IAIN, saya nggak mau. Nggak mau. Tapi terus kemudian saya daftar waktu itu ke Cipenmaru. Saya itu daftar 2. Pilihan pertama adalah Unbra, waktu itu Unibro, UB sekarang. Yeah. Kemudian pilihan kedua IKIP Malang, sekarang UNM, ya kan? Nah, tapi ternyata saya tidak diterima di Unbra, diterima di IKIP Malang. Saya kuliahlah di IKIP Malang. Kuliah di sana berjalan, ternyata saya nggak kerasan. Itu sudah
Berjalan berapa semester? Ya hampir 1 semester lah. 1 semester nggak kerasan. Jadi waktu itu di ilmu pendidikan sosial, jadi ambil geografi, nggak kerasan. Nah, karena itu begitu tahun ajaran berikutnya, saya ikut lagi tes si Penmaru, tapi sudah tidak pengen kuliah di Malang. Jadi karena itu saya daftar di UGM. Waktu itu Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ilmu Komunikasi. Dilalah diterima. Dilalah diterima. Dilalah diterima. Begitu diterima, ternyata masih ada hambatan karena ibu saya merasa sudah 1 tahun biayai di UGM Malang, kalau ditinggal kan eman, gitu kan. Karena itu ibu minta, "Mbok jangan, nggak usah ke sana." Tapi saya nekat. Saya bilang kepada ibu, "Bu, kalau alasannya soal biaya, maka uang yang semestinya saya pakai untuk kontrak kos-kosan, bayar kos di Malang itu, saya gunakan untuk daftar ulang di UGM. Loh, terus nanti kamu tinggal di mana? Gampang." Kok berani bilang gitu? Kok berani bilang gampang? Ya, dengan yakin aja. Jadi ada boneknya, ada keyakinan gitu kan. Nah, saya ke Jogja. Ada sih sebetulnya saudara di Jogja. Cuman saya kan tidak ingin merepoti orang gitu. Karena itu di sana kemudian saya numpang di kantor DPW P3 DIY. Kebetulan waktu itu ketuanya orang Blitar, namanya Pak Saiful Mujab. Itu orang mana itu? Baratnya Daungan ke sana itu apa ya? Rojo. Apa namanya? Apa kuwi jenenge? Baratnya Daungan ya. Kota berarti ya? Ya sudah masuk kabupaten. Oh, sudah masuk kabupaten. Ya. Apa sih? Itu tempatnya. Saya kan punya adiknya Mbah Ngegong itu kan Mbah Kiai Tamami dari sana. Nah, itu ponaannya Mbah Kiai Tamami, Bu Nyai Tamami itu jadi ketua P3 di Jogja. Nah, saya tinggal di situ. Itu 7 km dari UGM, dari kampus UGM. Karena itu waktu itu awal-awal ya tiap hari bukan naik. Nah, mau naik bis kota ya nggak mampu. Jalan kaki 7 kilo tiap hari. Lama-kelamaan kan capek ya. Karena capek kemudian saya ikut jadi aktivis di namanya Gelanggang Mahasiswa. Terlibat di situ, akhirnya tiap hari nginepnya di situ. Karena nginep di situ banyak kegiatan. Terus kemudian kalau kegiatan besar gitu harus ada mengatur parkir, ikut jadi tukang parkir. Jadi tukang parkir di kampus. Jadi tukang parkir, dapat duit. Karena dapat duit, kemudian terkumpul baru bisa dapat kos di dekat UGM. Nah, bayarnya kos selanjutnya berarti dari parkir lagi. Bukan. Setelah itu udah dapat pekerjaan macam-macam. Artinya tidak lagi parkir, misalnya diajak teman dari arsitek di sana untuk tiap kali bikin spanduk, garap spanduk. Kalau dulu spanduk kan tidak di print, tapi di mal, kemudian dicat, kemudian masangin di jalan. Tapi kan dapat duit, yang penting dapat duit. Nah, dari situ kemudian bisa untuk sekolah dan sebagainya. Tahun kedua sudah dapat, karena jadi aktivis, kemudian waktu itu ada beasiswa namanya Super Smart, dapat beasiswa. Jadi tahun kedua saya sudah nggak mau dikirimin uang oleh orang tua. Ya Bu, Pak Arif, untuk setelah kuliah, awal mula terjun di usaha-usaha ini, masuknya kemana? Pertama kali kan saya jadi wartawan. Saya itu profesional jadi wartawan. Nah, dijawab apa sih? Sebetulnya begini, pertama kali sejak mahasiswa itu saya sudah sering nulis artikel. Kalau nulis artikel kan dapat kiriman honor dulu, jadi udah dapat gitu. Terus kemudian sebetulnya angkatan saya di jurusan komunikasi UGM itu dulu
kalau pengen wartawan, jadi wartawan itu pilihannya hanya dua. Kalau nggak di Tempo, ada di Kompas, di Jakarta semua itu. Tapi kemudian karena saya nggak lulus-lulus, nah saya tidak bisa masuk situ. Tapi itu bagi saya blessing. Karena kemudian suatu saat, saya kan aktivis, kemudian bikin acara seminar besar. Nah waktu itu disponsori Jawa Pos. Akhirnya orang Jawa Pos kenal saya. Karena kenal saya diminta untuk bantu Jawa Pos di Yogyakarta. Nah setelah bantu, kira-kira 1 tahun wartawan yang ada di Jogja itu ditarik untuk jadi koresponden di Sydney, Australia. Nah berarti kan kosong. Ya. Karena kosong, saya diminta untuk jadi reporter, menggantikan yang pergi tadi. Nah karena itu saya jadi reporter lah di sana. Selama 2 tahun, tahun ketiga sempat ditarik di Surabaya, jadi redaktur selama hampir 1 tahun. Balik lagi untuk jadi redaktur, memimpin kepala biro di DIY Jawa Tengah. Nah itu terus, itu belum lulus saya. Belum lulus ya? Nah. Tidak punya gelar berarti? Ya saya daftarnya kan nggak pakai ijazah yang waktu itu. Karena pimpinannya Jawa Pos juga nggak punya ijazah. Akhirnya lulus nggak Bu itu? Nah ceritanya lulus itu panjang. Jadi setelah saya jadi wartawan, ibu saya itu Mbah Putri itu, ibu itu sakit sirosis. Sirosis itu hatinya mengkerut. Nah karena itu beliau setiap kali kalau anfal gitu muntah darah. Nah kemudian karena itu suatu saat beliau saya ajak ke dokter, periksa dokter, terus kemudian setelah periksa dokter, ibu keluar dari ruang dokter, saya tanya dokter, saya masuk lagi tanya dokter, dok, orang yang sakit seperti ini biasanya tahan berapa lama? Waktu itu ibu saya udah anfal 3 kali. Padahal 4 itu maksimalnya. Dokter bilang biasanya 4 sampai 5. Aduh, ini. Nah terus gimana dok? Ya sudah kita obati aja. Tapi ibu jangan boleh kerja keras. Artinya kerja fisik yang keras. Ya sudah, ketika pulang. Saya sudah bawa mobil kantor nih, sambil ibu saya di samping gitu, saya bilang ibu, tadi dokter bilang ibu tidak boleh kerja keras, harus banyak istirahat. Karena itu saya pengen ibu pensiun dini. Dulu kan waktu itu jadi kepala sekolah MI, kemudian masih ngajar. Nah akhirnya ibu kemudian bersedia, ya sudah. Itu nanti adik-adiknya saya tanggung. Jadi saya kan sudah wartawan, sudah karyawan. Gaya itu, tanggung. Nah, tapi saya nggak ngomong ibu kalau daya tahannya tinggal 4 sampai 5 kali gitu. Lalu beliau sanggup untuk istirahat. Akhirnya kepala sekolah diganti oleh bapak. Kemudian beliau tidak ngajar. Kemudian lebih banyak di rumah. Sampai kemudian, nah tapi sepulang itu saya berpikir, wah ini ibu harus dibahagiakan. Nah saya punya pendapat, punya prinsip bahwa puncak kebahagiaan orang tua itu ada 3. 1, menyaksikan anaknya di wisuda. Itu tanda puncak keberhasilan beliau-beliau orang tua kita untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian menyaksikan anaknya menikah. Itu berarti mengantarkan anaknya sampai berkeluarga. Kemudian yang terakhir, puncak kebahagiaan itu menyaksikan anaknya punya anak, artinya punya cucu. Karena itu waktu itu saya berusaha keras. Bagaimana ibu saya bahagia. Karena itu adik saya Baharudin itu saya minta untuk kemudian lulus duluan. Dia sekolah di IKIP Jogja. Semua adik-adik saya dulu di Jogja semua. Yang nomor 3 di IAIN Wali Songo. Yang nomor 4 di Universitas Muhammadiyah.
yang nomor 5 juga di Universitas Muhammadiyah Jogja. Nah, karena itu saya minta nomor 2 Pak Harudin suruh lulus duluan. Lulus. Kemudian mau wisuda, H-2 ternyata Ibu Anfal keempat. Sehingga tidak bisa menyaksikan anaknya Wisuda. Waduh, saya sedih sekali tuh. Saya sambil doa mudah-mudahan Ibu diberi kesempatan untuk bahagialah gitu. Karena itu saya waktu itu sudah pacaran dengan istri saya. Dia juga adik kelas saya jauh 5 tahun di bawah saya. Kemudian calon istri saya itu saya bilang, ayo kita menikah dulu karena saya pengen membahagiakan orang tua. Nah, dia setuju. Karena itulah saya melamar ke Purwokerto sana dari Jogja. Kalau saya ngajak bapak ibu dari sini kan jauh. Karena itu saya minta bapak kos saya untuk melamarkan. Kok you mau? Bapak kosnya kok mau juga itu? Nggak mau. Jadi yang melamar itu bapak kos sama Mas Tony. Mas Tony itu kakaknya Pak Samsul di sini orang Blitar yang kuliah di UGM juga. Jadi diantar melamar. Bapaknya istri saya itu guru SMA, guru negeri. Karena itu kan tidak juga zaman itu kan guru juga nggak kaya-kaya kan. Sehingga kemudian beliau minta waktu 1 tahun untuk persiapan. Pulang saya berpikir, waduh ini nanti nggak nutut ini ibu saya gitu kan. Akhirnya begitu sampai di Jogja, saya ngomong calon istri saya, gimana kalau kita bikin pernikahan sendiri gitu kan. Nah, saya udah mulai punya duit tuh. Apalagi kemudian belum lama gitu saya dapat penugasan ke Perancis, pulang dapat sisa sangu yang lumayan lah, cukup untuk kalau jadi manten. Nah, ya. Karena itu saya kemudian jadi manten di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Iya. Jadi nggak pulang ke sini? Enggak, bikin pernikahan di Jogja. Jadi bapak ibu di sini saya undang, mertua dan mertua saya undang di sana, pernikahan di Jogja. Yang jadi panitia teman-temannya saya dan teman-temannya istri gitu kan. Akhirnya singkat kata bapak ibu terutama menyaksikan saya menikah. Oke. Ya kan? Nah, istri saya mau menikah itu dengan syarat karena dia juga belum lulus. Dia harus kerja biar kemudian sebagai tanggung jawab kepada orang tuanya. Ya sudah, karena saya wartawan dekat sekali dengan dosen-dosen. Akhirnya saya titipkan dosen di situ untuk bekerja di kampus. Jadi di Magister Administrasi Publik. Nah, karena istri saya kerja di situ, tiap hari ketemu dosen-dosen saya. Karena itu istri saya diteror sama dosen-dosen saya itu untuk memaksa saya agar lulus, gitu kan? Nah, akhirnya saya selesaikanlah tugas akhirnya dan lulus. Nah, akhirnya ibu, bapak bisa menyaksikan saya wisuda. Tepat 1 tahun setelah menikah, anak pertama saya lahir Januari tanggal 9. Nah, ibu saya bisa menyaksikan anaknya punya anak. Baru setelah itu kira-kira Januari, Februari, Maret, April, tanggal 21 April ibu meninggal. Tapi ya tetap saya gelola. Berarti doa saya dulu keliru, mestinya tidak hanya sampai menyaksikan anaknya punya anak, tapi anaknya punya cucu, sehingga umurnya panjang. Iya. Betul. Ya. Ya setelah Pak Arif apa? Dulu kan wakil wali kota tuh. Setelah wali kota, biasanya wakil wali kota itu hilang dari peredaran staff. Jadi, terus Pak kok tetap bisa, Pak Arif kok bisa tetap eksis dan jadi jajaran di perusahaan tinggi itu ceritanya gimana, Pak Arif? Ya, pada dasarnya kan saya ini bukan politisi. Bukan politisi, basicnya saya ini profesional. Profesional itu orang yang bekerja sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, saya punya kemampuan untuk memimpin perusahaan karena ketika saya jadi wartawan, saya tidak hanya jadi penulis, tapi kemudian saya sampai mencapai puncak tertinggi karirnya wartawan, yakni pemimpin redaksi. Nah, kalau pemimpin redaksi itu sudah
ngurusi wartawan, tidak hanya ngurusi tulisan. Jawa Pos. Nah, ngurusi perusahaan. Karena itu selalu yang namanya pemimpin redaksi itu menjadi wakil direktur di perusahaan itu. Jadi punya kemampuan untuk mengelola perusahaan. Nah, saya jadi wawali itu kan juga tidak pernah punya mimpi kan. Bahwa dulu saya pernah punya mimpi untuk tinggal di Surabaya, iya. Iya. Karena di Surabaya tinggal tak berarti. tinggal karena apa? Waktu kecil saya diajak oleh Mbah Putri sini. Mbah Putri itu Mbah Buyut. Mbah Buyutnya anak saya, anaknya Pak Harudin kan. Nah, untuk nonton MTQ. MTQ nasional di Tugu Pahlawan. Naik kereta pagi itu jam 4 pagi berangkat, naik kereta Kluthuk itu waktu itu. Kemudian sampai sana di Tugu Pahlawan kita lihat MTQ, baru sorenya pulang, siang gitu pulang. Nah, ketika menyaksikan itu saya punya mimpi. Wah, asik ya kalau tinggal di Surabaya karena gedungnya tinggi-tinggi, kemudian banyak mobil di kota gitu. Nah, itu mimpi tinggal di sana. Nah, tapi kemudian bagaimana untuk bisa tinggal di sana? Waktu itu belum terbayang gitu. Tapi Tuhan memberikan jalan. Saya tiba-tiba menjadi wartawan Jawa Pos. Kemudian saya di Jawa Pos yang cepat karirnya, hanya dalam waktu 10 tahun saya bisa mencapai puncak tertinggi karir di wartawan sebagai pemimpin redaksi. Mungkin kalau saya dulu di Jakarta, di Tempo atau di Kompas tidak bisa seperti ini. Nah, itu jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan. Nah, karena itu doa itu penting. Selain belajar keras, kemudian kerja keras, doa. Nah, saya doa sendiri. Saya yakin Bapak Ibu saya juga berdoa agar saya sukses. Nah, karena itu setelah saya jadi Pimret 5 tahun, tiba-tiba waktu itu kan masih koran luar biasa pengaruhnya. Kemudian waktu itu Jawa Pos juga punya program untuk Surabaya Green and Clean gitu. Nah, tiba-tiba Pak Bambang DH, wali kotanya zaman itu, mau maju lagi pemilihan langsung, minta saya jadi wakilnya. Nah, saya jadi wakil lah, gitu kan. Pemilihan terpilih, saya jadi wakil lah. Nggak punya duit itu. Ya, nggak punya modal sama sekali lah. Jadi wakil. Setelah 5 tahun, Pak Bambang sudah nggak bisa jadi nerusin karena sudah 2 periode. Tapi akhirnya Pak Bambang memilih menjadi wakilnya Bu Risma waktu itu. Lawan Bu Risma, saya nggak punya duit. Kalah 2%. Gitu kan? 2%. Nah, tapi kan karena kemudian saya pernah menjadi profesional, terus pernah di pemerintahan. Waktu di pemerintahan sebagai wakil, saya juga banyak kiprahnya. Tidak seperti wakil-wakil di banyak tempat gitu kan, yang dikenal aja enggak gitu kan, kerjanya apa juga enggak jelas. Saya dulu mencipta banyak hal, misalnya bikin event tahunan namanya Surabaya Shopping Festival. Itu semacam 1 bulan pesta diskon di seluruh mallnya Surabaya. Kemudian saya bikin konser musik tahunan 2 kali. Hari Jadi Kota Surabaya disiarkan langsung oleh TV waktu itu. Kemudian ada Simponi untuk Bangsa di Tugu Pahlawan. Kita bikin event-event itu. Banyak sekali tinggalan saya di Surabaya yang mungkin sampai sekarang juga masih ada gitu ya. Nah, masih kalah kan? Ya, karena ya saya merasa kalah nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena duitnya kurang, ya kan? Jadi bayangin, saya pemilihan Mei itu, bulan Desember, sebelumnya saya belum bikin tim ses karena nggak punya duit. Saya baru punya duit setelah dikirimi duit oleh Pak D. Karwo, waktu itu gubernur, dibantu, baru tim sukses. Tapi karena itu saya bisa mendapatkan hanya kalah 2% dengan incumbent. Wali kataku kan jadi wakil, iya kan? Itu kan incumbent punya macam-macam.
Nah, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Jadi intinya begini, ketika kita di suatu titik, ketika bekerja di satu profesi, maka kita harus berusaha meninggalkan warisan, meninggalkan karya yang dikenang orang, gitu kan? Dan tidak hanya dikenang orang, karena kemudian kita bisa meninggalkan karya, meninggalkan legacy, meninggalkan warisan, maka kemudian orang akan percaya pada kita. Saya, wartawan, itu kan bekerja di perusahaan swasta, profesional. Tapi kemudian saya pernah menjadi wawali yang bisa menciptakan banyak hal. Itu akan dikenal oleh orang, wah ini Pak Arief punya pengalaman pemerintahan. Jadi satu periode menjadi politisi sebagai wawali Surabaya, value saya, nilai daya tawar saya itu langsung naik, gitu kan? Jadi profesional yang pernah berhasil di pemerintahan. Karena itu perusahaan-perusahaan kan banyak yang butuh. Jadi perusahaan itu seringkali butuh orang yang bisa mengkonekkan dengan pemerintah. Butuh orang yang bisa membranding perusahaannya kepada publik agar kesannya baik. Saya punya semua itu. Saya dekat, bisa menghubungkan mereka dengan pemerintahan. Saya bisa mempromosikan, membranding, menciptakan image untuk perusahaan itu dengan baik. Nah, karena itulah saya dijadikan perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama kali ngelamar. Setelah tidak jadi wawali. Setelah tidak jadi wawali, sebetulnya setelah tidak jadi wawali, saya itu ada 2 tawaran. Yang pertama kali adalah saya punya teman menteri di Jakarta. Saya nggak usah sebut. Iya. Teman menteri itu sudah nelpon saya bahwa nanti kalau setelah tidak lagi jadi wawali, sudah bantu saya. Bahkan jabatan staf khusus yang nanti akan saya tempatin itu sudah dikosongkan. Nah, karena itu kemudian oke lah, saya setuju. Wah ini berarti aku kerja Jakarta ini. Mantap. Jadi staf khususnya menteri nih, gitu kan. Tiba-tiba sambil menunggu itu, kira-kira kan setelah pemilihan itu kalau nggak 3 bulan, 4 bulan lah pelantikan wali kota baru. Saya kan harus menyelesaikan sampai ini sebagai tanggung jawab moral. Sebetulnya saya pergi aja juga bisa, tapi waktu itu saya pengen sampai tuntas lah. Jadi tidak punya utang. Nah, karena itu, tapi setelah menunggu itu, tiba-tiba saya ditelepon Pak Gubernur, Pak Karwo minta saya untuk memimpin BUMD, holding BUMD Group gitu, yang dulu dipimpin oleh Pak Dahlan. Oh iya. Nah, habis Pak Karwo nelpon, Pak Dahlan juga nelpon saya, Rif, tolong, aku udah telepon Pak Gubernur, beliau setuju kalau kamu menggantikan saya di perusahaan ini, namanya Wirajatim Group. Wirajatim. Terus kemudian ya sudah, saya kan dengan Pak Dahlan tuh saya itu punya prinsip, saya harus membalas jasa orang yang berjasa kepada saya. Nah, Pak Dahlan berjasa menjadikan saya jadi nothing menjadi something, dari yang bukan apa-apa menjadi apa-apa, dari wartawan yang nggak jelas di Jogja sampai kemudian saya menjadi Pimret Jawa Pos, kemudian mengantarkan saya juga jadi wali kota Surabaya. Nah, Pak Dekarwo punya jasa membantu saya ketika saya kesulitan dana calon itu tadi. Karena itu saya tidak bisa menolak. Karena itu pilihannya, saya telepon kawan saya yang menteri itu, Bung, saya nggak bisa jadi ke Jakarta nih karena saya diminta untuk ini. Nah, kawan ini bilang, ya sudah nggak apa-apa, itu aja jalanin. Nanti nggak usah lama-lama. Karena kita di pusat sini butuh orang, gitu kan. Beliau waktu itu
Di pusat ini kita butuh orang profesional yang nanti bisa pegang BUMN. Waktu itu gitu. Ya sudah, saya disitulah. 1 periode saya memimpin BUMD itu. Saya berhasil bikin 2 hotel, 1 warehouse pergudangan, kemudian bikin 1 pabrik tepung tapioka, kemudian bikin beberapa ada mall dan hotel di beberapa tempat itu 5 tahun. Nah setelah 5 tahun itu, saya ribut dengan DPRD karena dianggap kurang kerjasama dengan DPRD. Nah karena ribut, saya nggak mau ngerepotin Pak Gubernur, saya pamit Pak Gubernur, sudah saya ngalah, saya tak mundur, biar nanti tidak ngerepotin Pak Gubernur, saya mundur. Nah setelah mundur, waktu itu Gus Ipul mau jadi gubernur. Pilgub. Ya, Pilgub. Ya sudah, saya diminta Gus Ipul untuk bantu beliau. Kemudian sampai 2017. Ini tiba-tiba 2017 ada orang minta saya untuk menjadi konsultannya. Salah satu pimpinannya PT Smelting itu. PT Smelting itu kan milik orang Jepang. Kemudian ada orang yang tiba-tiba menemuin saya untuk bantu, gimana Pak Arif bantu ini. Terus kita ketemu orang Jepangnya, kita diskusi. Akhirnya saya bantu di situ sebagai senior advisor. Sampai sekarang. Nah, yang BUMN, ya dulu ternyata saya ngomong nanti aja, akhirnya teman menteri itu, tapi teman menteri sudah nggak jadi menteri lagi loh. Tapi kan saya punya teman menteri yang lain. Circle-nya. Nah, teman menteri yang lain itu minta saya kemudian bantu untuk bagaimana mewujudkan swasembada gula. Karena itu tahun 2019 atau awal 2020 saya diminta menjadi komisaris independen di PTPN 10 yang memang industri gula. Kemudian PTPN-nya dilebur, sekarang itu pabrik-pabrik gulanya dikumpulkan jadi satu menjadi PT SGN se-Indonesia itu. Nah, saya masih diminta lagi untuk menjadi komisaris di sini. Oke. Kemarin dengar-dengar juga Pak Arif baru menyelesaikan gelar doktor. Setelah di umur berapa hari itu? Umur 61. Motivasinya apa? Kan uang sudah punya, anak punya, cucu punya, kok masih mau sekolah lagi? Poin utama adalah ketika kita bekerja atau mendapatkan amanah di tempat apapun juga, yang terbaik adalah bagaimana kamu berpikir meninggalkan legacy, jejak. Meninggalkan warisan, meninggalkan portofolio yang akan diingat orang. Nah, ketika saya menjadi komisaris PTPN, komisaris itu kan kerjanya hanya monitoring, mengawasi dan memberi nasihat kepada eksekutifnya, ya kan? Ya enak juga. Tugasnya menasihati, mengawasi, tapi dibayar. Nah, tapi kan saya bukan eksekutor. Karena itu di PTPN saya tidak mungkin bisa meninggalkan legacy, meninggalkan warisan, meninggalkan jejak. Nah, kebetulan waktu itu ada teman jadi wakil dekan di Unbra, di Visipol, kemudian nawarin Pak Arif mau kuliah S3. Oh iya? Waduh. Nah, terus dia daftar, ya udah daftar aja nanti biar diurusin, nanti staf ngurusin pendaftarannya Pak Arif. Jadi saya tidak perlu ke Unbra, nggak perlu. Ada suruh siapin dokumen-dokumen, daftarlah sekolah. Waktu itu kan masih COVID. Nah, karena itu kuliahnya pakai online, ya kan, daring. Kita kuliah. Tapi terus kemudian saya berpikir, aku neliti apa ya? Nah, kebetulan kan di PTPN itu sedang melakukan restrukturisasi dan konsolidasi. Jadi melakukan proses transformasi. Jadi yang tadinya 14 perusahaan di merge dijadikan satu.
diperkecil, direstrukturisasi menjadi hanya 4. Jadi sesuai dengan komoditas gula, sawit, kemudian di luar gula sawit. Jadi ada 3 subholding, ada 1 holding. Nah, karena itu begitu kuliah itu mulai metodologi, wah ini menarik ini. Nah, saya nelitiin aja biar jadi legacy, biar dari jejak, Jadi transformasi BUMN gula itu yang kemudian saya jadikan topik penelitian. Dari awal saya sudah fokus di situ. Tapi saya tidak ingin hanya menjadi disertasi. Karena itu sebetulnya saya nulisnya itu bukan nulis untuk disertasi. Saya nulis penelitian saya itu dalam bentuk buku. Baru kemudian buku itu tak sesuaikan untuk kepentingan disertasi. Nah, karena itu begitu saya ujian doktor, bukunya juga sudah terbit. Sekarang buku itu sudah terbit, diterbitkan oleh Kompas, penerbit buku. Judulnya Perubahan Paradigma dan Ekosistem BUMN Gula. Jadi kalau pengen membaca hasil penelitian saya tentang gula itu, BUMN gula, itu bisa dilihat di Gramedia atau kemudian di Kompas. Mantap. Pak Arief, ini tadi sudah cerita dari anak desa yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Pesan untuk kawan-kawan di luar sana, anak-anak muda hari ini, dan anak-anak muda itu suka bingung, takut sebelum melangkah dia takut dulu. Pesannya apa, Pak Arief? 1, mulailah dengan jangan takut membangun mimpi. Jadi yang namanya mimpi, kalau Anda membangun mimpi, itu kan tidak berisiko, iya kan? Iya. Namanya mimpi. Ya, mimpi. Kalau nggak tercapai ya mimpi. Oh bangun ini, kita bangun ini. Tapi kemudian dari membangun mimpi itu nanti akan terpikir atau Anda terpaksa atau dipaksa untuk mewujudkan mimpi itu. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu caranya macam-macam. 1 tentu dengan belajar yang keras, karena jalur mewujudkan mimpi yang paling rasional adalah pendidikan. Tapi pendidikan tidak akan bisa mewujudkan mimpi kalau Anda tidak belajar keras. Karena itu belajarlah dengan keras, kemudian pendidikan berhasil. Orang mengatakan bahwa kan ada orang yang tidak sekolah sukses. Ya ada. Tapi prosentasinya berapa? Dari sekian juta orang hanya berapa orang yang sukses karena tidak lewat sekolah. Tapi ketika Anda sekolah itu kan memberikan peluang yang banyak untuk bisa sukses. Tapi juga ada orang yang sekolah tidak sukses. Karena itu belajar yang keras itu tidak akan menjadi sukses kalau tidak diikuti oleh kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah apa? Kerja yang berusaha untuk meninggalkan jejak tadi. Jadi kalau misalnya Anda menjadi kerja di perusahaan, kemudian bos Anda meminta Anda untuk mengerjakan sesuatu, maka kamu jangan hanya berpikir sesuai dengan permintaan bosmu. Kamu harus bekerja yang lebih dari permintaan bosmu. Karena kalau kemudian yang lebih dari permintaan bosmu tadi, pasti kamu akan kemudian dicatat terus, oh ini anak bisa mengerjakan yang lebih dari yang saya perintahkan. Nah, belajar keras, kerja keras, ini tidak akan mungkin jadi sesuatu karena semuanya tidak pasti, harus disertai dengan doa yang keras, gitu. Doa yang banyak, doa yang rajin. Karena doa itulah yang kemudian membantu menyediakan permadani kita untuk jalan kita menuju mimpi. Ya, ya sudah ya, closing ya. Ini Pak Po. Pak Po. Ya, terima kasih Pak Arief atas waktunya pagi ini. Maaf mengganggu banget, membeda ini tadi ceritanya. Oke, terima kasih. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Ya. Terima kasih konco-konco, cukup sekian pertemuan kita hari ini.
Kapan-kapan kita sambung lagi dengan Pak Arif. Dari saya M Hasbi Hisbi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.